lagi bersama saya Nabila Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Wulansari dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Bisnis. Sebelumnya, di sini saya ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Afifatus Sholihah, yaitu pidato tentang manusia dan alam serta relasinya menurut Al-Quran. Menurut tafsir Wahid dalam surat Kemenang, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut merujuk pada penciptaan dan pengaturan alam semesta, mulai dari penciptaan benda-benda langit hingga pergantian siang dan malam. Penciptaan benda-benda angkasa, matahari, bulan, beserta planet-planet lainnya, dan gugusan bintang-bintang yang terdapat di langit, dan perputaran bumi pada porosnya yang terhampat luas untuk manusia, dan pergantian malam dan siang. Pada semua fenomena alam tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tulis keterangan dari surat Quran Kemenang. Namun tanda-tanda tersebut hanya dapat disadari oleh mereka yang berakal, sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Hal ini berlaku dengan orang yang tidak berakal, seperti disebutkan dalam firman-Nya surat Yusuf ayat 105-106. Orang yang berakal adalah mereka yang sentiasa memikirkan ciptaan Allah, mungkin keindahan ciptaannya, kemudian dapat mengambil manfaat dari ayat-ayatnya, serta berzikir kepada Allah dengan hati, lisan, dan anggota tubuh, serta menjalankan aktivitas sehari-harinya. Adapun bacaan lengkap surat Al-Imran ayat 190 dapat disimak pada bacaan berikut. Surat Al-Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran ayat 190 buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini disadari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali menerima firman surat Al-Imran ayat 190. Diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meneteskan air mata ketika membacanya. Dikisahkan dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, pada suatu malam ketika mereka tidur bersama, Rasulullah berkata, "Ya Aisyah, izinkan aku beribadah kepada Rabbku." Yang kemudian dijawab oleh Aisyah, "Aku sesungguhnya senang merapat denganmu, tetapi aku senang melihatmu beribadah kepada Rabbku." Pada waktu sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sampai meneteskan air matanya sampai membasahi kainnya karena meragukan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, berdoa dan menangis lagi, dan air matanya membasahi tanah. Kemudian Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa?" "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang sebelumnya dan yang akan datang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur
kepada Allah. Dan bagaimana saya tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat surat Al-Imran ayat 190 dan 191 kepadaku. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.